Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Aldi. Kali ini saya akan membahas tentang arus bolak-balik, yakni arus AC. Nah, bahasan tentang arus bolak-balik ini dibatasi dari bentuk tegangan dan arus bolak-balik sampai respon arus bolak-balik pada kapasitor. Nah, apa yang disebut tentang tegangan listrik bolak-balik atau arus dan tegangan listrik bolak-balik atau AC atau kalian sebut alternating current, yaitu arus dan tegangan listrik yang arahnya selalu berubah-ubah secara kontinu, periodik terhadap waktu. Berarti di sini arus AC ini arahnya bisa searah, bisa berlawanan, kemudian searah lagi, kemudian berlawanan, dan seterusnya. Nah, apa perbedaannya dengan arus DC? Nah, kalau arus AC ini arahnya bisa berlawanan, bisa bisa searah dan bisa berlawanan, kemudian bisa searah, bisa berlawanan, dan seterusnya. Kemudian kalau arus DC itu dia arusnya itu cuma searah, arusnya cuma searah. Nah, itu perbedaan mendasar tentang arus AC dengan arus DC. Nah, bentuk tegangan bolak-balik atau AC paling sederhana secara matematis itu dituliskan sebagai persamaan sinusoidal. Nah, kenapa dia diambil sinusoidal? Karena nilainya itu, kalau kita lihat dari arusnya, dia itu arusnya berubah arah. Dari arahnya searah menjadi berlawanan. Kalau berlawanan, itu dia nilainya negatif. Dari positif ke negatif. Nah, kita mencari fungsi yang merepresentasikan tegangan dan arus AC. Nah, yang paling cocok dengan fungsi itu adalah fungsi sinusoidal. Karena dia periodik dan memiliki nilai positif dan negatif nilainya. Nah, fungsi arus dan tegangan arus bolak-balik itu dinyatakan pada persamaan satu dan persamaan kedua. Nah, pada saat kalian mengukur tegangan arus AC itu dengan multimeter, kalian coba, nah, kalian ukur nilainya konstan, padahal sebenarnya nilainya itu nilai arus dan tegangan bolak-balik itu tidak konstan sebenarnya. Nah, kenapa nilai konstan kalau kalian ukur pada multimeter nilai tegangan dan arusnya? Karena nilai yang tertera itu adalah nilai efektifnya yang pada multimeter itu. Nah, nilai efektif tegangan dan arus bolak-balik itu dinyatakan pada persamaan 3 dan 4. Nah, kita ingin tahu bagaimana kalau resistor itu dihubungkan dengan arus bolak-balik. Nah, tegangan resistor itu dinyatakan pada persamaan 5 berdasarkan gambar 1. Tegangan pada resistor ini dinyatakan pada persamaan 5. Kemudian untuk menentukan arus yang melewati resistor itu dengan hukum Ohm yang dinyatakan pada persamaan 6. Nah, kemudian substitusi persamaan 5 ke persamaan 6 sehingga diperoleh persamaan arus pada resistor yang dinyatakan pada persamaan 7. Nah, dari sini kita bandingkan persamaan 7 dengan persamaan 5. Nah, kalau persamaan 7 persamaan 5 ini di dalam fungsi sinusnya adalah omega T. Sedangkan pada persamaan 7 di sini kita lihat dalam fungsinya itu adalah omega T. Di sini tidak ada perbedaan fasa sehingga dia sefasa arus dan tegangannya. Nah, kalau kita lihat dari grafiknya, apa itu sefasa? Nah, tegangan dan arusnya sefasa berarti dia mencapai waktunya sama saat nilai tegangan dan arusnya mencapai maksimum. Nah, kita lihat ke representasi diagram fasor. Nah, pada diagram fasor ini, di sini ada sudut apitnya nih, sudut apit antara tegangan dan sumbu X-nya yang dinamakan omega T. Kenapa? Dari persamaan tadi kan ada sinus omega T. Nah, omega T-nya yang dipakai yang di dalam sini. Nah, kalau dia semakin berlawan arah jarum jam, maka nilai sudut fasnya akan semakin besar. Nah, karena kita tinjau pada gambar 3 ini, tegangan pada resistor dan arus pada resistor ini dia berimpitan, berarti dia sefasa. Kita bisa simpulkan dia adalah sefasa. Nah, bagaimana kalau sumber tegangan bolak-balik ini dihubungkan pada induktor? Nah, jika induktor dihubungkan arus arah, maka dia akan memiliki hambatan yang hampir 0. Nah, ternyata saat dialiri arus AC, maka dia akan timbul hambatan yang dinamakan reaktasi induktif. Nah, reaktasi induktif ini dinyatakan pada persamaan 8.
Nah, reaktasi induktif ini dipengaruhi oleh kecepatan sudut sumber AC-nya dengan induktansinya. Nah, kita tinjau pada gambar 4. Kalian lihat pada gambar 4 ini. Nah, dari gambar 4 ini, kalian akan memperoleh bahwa tegangan induktor ini dinyatakan pada persamaan 9. Nah, kemudian kita menentukan arus pada induktornya yang dinyatakan pada persamaan 11. Nah, dengan melakukan integrasi fungsi tegangan induktor ini, dengan melakukan integrasi pada fungsi tegangan induktor ini, kalian peroleh bahwa kalian peroleh adalah arus pada induktor yang dinyatakan oleh persamaan 12. Nah, coba kalian bandingkan persamaan 9 dengan persamaan 12. Nah, pada persamaan 9 ini, di sini fungsi di dalam sinusnya adalah omega T. Sedangkan di dalam arusnya, fungsi dalam sinusnya ini adalah omega T minus pi per 2. Jadi kalian bisa tahu bahwa kalau yang tegangan ini adalah sin omega T plus 0. Sudut fasenya 0, sedangkan arusnya sin omega T minus pi per 2. Berarti sudut fasenya itu minus pi per 2. Berarti yang paling besar, paling positif sudut fasenya adalah yang tegangannya. Jadi di sini kita menarik kesimpulan bahwa tegangan mendahului arus sebesar pi per 2 radian. Bagaimana kalau kita lihat secara representasi grafiknya? Nah, yang paling pertama mencapai maksimumnya di sini adalah tegangannya. Sedangkan arusnya mencapai maksimumnya menyusul dibandingkan tegangannya. Nah, berarti perbedaan antara puncak tegangan dengan puncak arusnya di sini adalah pi per 2 radian. Nah, coba kita lihat ke diagram fasornya. Nah, pada diagram fasornya ini kita melihat bahwa si tegangan induktornya itu dia nilai fasenya lebih besar daripada nilai fase induktornya, lebih positif ya tegangannya daripada arusnya. Nah, sudut apit antara tegangan dan arusnya itu adalah pi per 2 radian atau 90 derajat. Nah, dia diapit oleh 90 derajat. Berarti di sini bacanya sama kayak tadi. Nah, tegangan pada induktor mendahului pi per 2 radian daripada arus pada induktornya. Nah, kali ini kita akan ke kapasitor. Nah, bagaimana kalau kapasitor diberi arus dan tegangan bolak-balik? Nah, jika kapasitor dihubungkan arus searah, dia memiliki hambatan yang tidak berhingga. Nah, bagaimana kalau dialiri arus AC? Maka si kapasitornya itu ada hambatannya, nilai hambatannya yang dinamakan reaktansi kapasitif. Nah, reaktansi kapasitif itu dinyatakan persamaan 13. Dia hampir sama dengan reaktansi induktif, sama-sama dipengaruhi oleh kecepatan sudut sumber arus bolak-balik. Nah, kalian tinjau pada gambar 7. Nah, pada gambar 7 diperoleh bahwa tegangan kapasitornya dinyatakan oleh persamaan 14. Nah, kemudian dengan menggunakan persamaan arus pada kapasitor yang dinyatakan pada persamaan 16 diperoleh persamaan 17. Nah, jadi begini. Kalian coba menurunkan persamaan diferensiasi persamaan 14 terhadap T, sehingga diperoleh persamaan 17. Nah, coba kita bandingkan persamaan 17 dengan persamaan 14. Nah, persamaan 17, dia ada sudut fasenya pi per 2, sedangkan persamaan 14 sudut fasenya 0. Nah, yang paling besar sudut fasenya adalah yang arus, karena dia sudut fasenya memiliki nilai pi per 2. Nah, coba kita lihat dari representasi grafiknya. Nah, pada grafiknya arus ini yang paling duluan, yang paling pertama mencapai nilai maksimumnya ketimbang tegangannya. Nah, berarti di sini ada perbedaannya, perbedaan nilai maksimum arus dan perbedaan nilai maksimum waktunya dalam sisi waktunya. Perbedaan nilai maksimum arus dan nilai maksimum tegangan. Di sini ada perbedaan waktunya itu adalah pi per 2 radian. Selisihnya di sini pi per 2 radian. Nah, sedangkan kalau kita lihat dari diagram fasornya, si nilai arusnya itu dia lebih besar dari fasanya dibandingkan tegangannya. Nah, sudut apit antara arus dengan tegangannya ini adalah pi per 2 atau 90 derajat. Nah, jadi di sini kita bisa baca bahwa arus yang mengalir pada kapasitor mendahului pi per 2 radian dari tegangan pada kapasitor. Nah, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.